Saya inginnya sembunyi, sebetulnya tidak mau bicara. Tetapi leluhur-leluhur saya selalu mendorong saya, bicaralah kamu. Saya tahu setiap saya bicara pasti ada resikonya. Dan saya harus mengatakan kebenaran ini walaupun pahit. Sadar bahwa di balik semua hal yang terjadi ada pesan semesta. Sadar sekarang. Apapun yang terjadi, jangan menilai baik, jangan menilai buruk, jangan menilai benar, jangan menilai salah. Langsung, apapun yang terjadi pasti ada alasan terjadinya. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada Allah hadir di belakangnya. Buang penilaian baik dan buruk. Karena kita ini sering ego, menilai orang lain baik dan buruk. Dan banyak yang masih seperti itu. Katanya mengajarkan kesadaran pada umat, tetapi dia sendiri menebarkan kebencian pada umat. Dengan memberikan hukuman-hukuman pada orang lain yang menurut penilaian dirinya sendiri. Stop usil pada orang lain. Yuk kita perbaiki diri kita sendiri, ngaji ke dalam. Terlalu lama kita ngaji keluar. Hasilnya apa? Hasilnya kita hari ini masih reaktif dan masih membenci sesuatu yang tidak sesuai dengan kita. Belum siap kita untuk toleran pada orang lain. Maka intoleransi itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya di negeri yang majemuk ini. Saya inginnya sembunyi, sebetulnya tidak mau bicara. Tetapi leluhur-leluhur saya selalu mendorong saya, bicaralah kamu. Saya tahu setiap saya bicara pasti ada resikonya. Dan saya harus mengatakan kebenaran ini walaupun pahit. Sadar bahwa hidup adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Sadar enggak? Kalau sekarang kita ini sedang dikasih pinjaman kehidupan dan saatnya harus dikembalikan. Kita sedang ngontrak di sini. Entah sudah berapa tahun. Saya sudah ngontrak di sini 57 tahun sampai hari ini. 57 tahun. Dan saya sadar bahwa rumah kontrakan saya ini pada saatnya tidak layak pakai lagi. Dan saya harus pergi dari sini. Dan saya harus sudah menyiapkan rumah masa depan untuk jiwa saya. Bukan rumah masa depan buat tubuh saya. Saya sampai sekarang tidak pernah amanat pada anak istri saya. Nanti kalau saya mati saya kubur di mana. Saya juga tidak punya uang untuk membelikan kuburan mahal. Tidak ada. Nanti kalau saya mati tubuh saya silakan kamu mau asingkan saya kemana gak peduli. Karena saya sudah tidak di situ lagi. Tidak perlu dikeramatkan tubuh saya, tidak perlu. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Saya juga tidak tahu apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya menjalankan tugas semesta. Saya malu sama pohon pisang yang setiap hari dia menghasilkan pisang, disumbangkan kepada semesta. Dan mereka tidak pernah memakan buah pisang satupun. Dan mereka tidak pernah membicarakan tempat istimewa setelah mereka menyumbangkan sebuahnya. Hanya manusia yang terus berhalusinasi tempat istimewa setelah kematian. Lihat semua, lihat semua. Lihat pohon kangkung, lihat pohon singkong. Mereka bertasbih setiap saat kepada Allah. Menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Apa kabar manusia? Mereka tidak bersaing. Tidak pernah bumi ingin menjadi matahari, tidak pernah matahari ingin menjadi bumi. Mereka hanya menjalankan peran yang diberikan semesta. Sendiri-sendiri mereka tasbih. Apa peran semesta buat saya? Apa peran semesta buat kalian? Sudahkah kalian tahu direncanakan untuk apa kalian ada di sini? Pernahkah kalian bertanya kepada Allah? Ya Allah, aku datang ke sini direncanakan untuk apa ya Allah? Jangan-jangan aku bikin rencana-rencana baru yang berbeda dengan rencanamu. Dan itu yang membuat saya menderita. Masihkah menyalahkan Allah? Sadar bahwa hidup ini adalah pinjaman. Dan pinjaman harus dikembalikan pada saatnya. Pertanyaan saya satu. Pertanyaan pada diri saya. Ketika nanti rumah saya ini tidak layak pakai lagi. Saya keluar dari sini. Di mana saya mau tinggal? Dan saya harus pasti punya tempat saya yang lebih baik dari yang sekarang. Sadar bahwa tujuan hidup adalah hidup itu sendiri. Hidup ini tujuan hidup. Hidup ini sudah tujuan hidup. Buat apa kita meruskan tujuan hidup? Hidup ini sudah tujuan hidup. Tujuan hidup itu ya hidup.
Nikmati hidup ini, nikmati. Sayangi orang-orang yang dekat dengan kita. Sayangi anak-anak kita, cucu kita, pasangan hidup kita. Hormati keberadaan mereka. Tumpahkan cinta kasih kita kepada mereka. Biar mereka merasakan kehadiran kita di semesta ini ada. Dan membawa berkah bagi mereka. Jika jalan di komplek kita rusak, bangun jalan itu supaya bagus. Untuk kita juga. Gak usah pelit sama harta. Makin banyak yang kita keluarkan, makin banyak yang akan datang kepada kita. Sadar bahwa tubuh dan pikiran bukanlah diri sejati kita. Sadar gak? Kita bukan tubuh, hadirin. Kita bukan pikiran, bukan. Diri sejati kita adalah kesadaran yang ada pada diri kita. Jangan dikendalikan oleh pikiran. Biar kesadaran yang mengendalikan pikiran kita. Begitu kesadaran sudah mengendalikan pikiran, rasakan kehidupan penuh berkah dan kedamaian. Tidak ada konflik lagi. Kenapa konflik itu terjadi? Lihat saya semua. Semua konflik terjadi karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Bereskan semuanya. Berdamai dengan diri sendiri. Baru hidup dimulai. Sadar bahwa manusia adalah utusan Allah. Untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Sadar, ya Allah, aku datang di sini untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, menyampaikan cinta kasih-Mu pada orang-orang yang butuh pertolongan. Allah sudah bilang di Quran, yadullah fauqa aidihim, yadullah fauqa. Tangan Allah sudah dititipkan kepadamu. Tangan siapa ini? Tangan Allah. Tangan siapa ini? Tangan Allah. Sadar kalau ini tangan Allah. Dan tangan ini bukan untuk menyenangkan kamu, untuk menyenangkan Allah. Bagaimana cara menyenangkan Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan. Tolong itu. Allah tidak perlu ditolong oleh kita. Tolong tetangga kita. Tolong mereka yang tidak makan. Tolong mereka yang tidak bisa sekolah. Tolong mereka. Ketika kita menolong mereka, itulah menolong Allah yang sebenarnya. Lucu ya. Banyak orang yang rajin ke tempat ibadah setiap hari dengan tetangga tidak akur. Saya tidak ngerti Tuhan mana yang kamu sembah. Tuhan yang gaib kamu sembah-sembah, Tuhan yang nyata kamu abaikan. Kamu rajin ke tempat ibadah, tetapi di rumah konflik terus. Dengan anak konflik, dengan istri konflik, dengan suami konflik. Tuhan mana yang kau sembah? Yang gaib kamu sembah-sembah, yang nyata ada di rumah kita, tidak pernah kita hargai keberadaannya. Yuk kita mulai menyadari bahwa menolong Allah adalah menolong orang-orang yang nyata di hadapan kita. Buka mata kita, lihat rekening kita, lihat berapa banyak titipan Allah kepada kita. Semua pemberian Allah, tidak ada milikmu. Semua pemberian. Orang-orang yang sadar kalau semua pemberian pasti tidak mudah untuk memberi, tidak sulit untuk memberi. Baru hidup dimulai. Sadar bahwa manusia ada di dunia untuk berkontribusi mempercantik dunia. Yuk saya menyadarkan. Kalian sekarang tidak tinggal di akhirat. Kalian tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia, tujuan Allah untuk berkontribusi mempercantik dunia ini. Dan siapa yang berkontribusi mempercantik dunia ini, insya Allah tempatnya di akhirat akan bagus. Jangan mimpi tempat di akhirat bagus kalau Anda di sini menebarkan kebencian, menghina orang. Udah gitu menghina orang atas nama Tuhan dan agama. Gak ngerti saya. Saya tidak percaya ada perang suci. Kalau orang sudah mencapai kesucian, tidak mungkin berperang. Perang itu semua adalah karena keserakahan. Saya tidak percaya ada darah orang lain yang harus dihalalkan oleh Tuhan. Saya tidak percaya. Semua makhluk harus dihormati. Bahkan semut pun harus dihormati. Bahkan ada semut di meja, saya tidak bunuh. Saya antarkan dia ke tempatnya, diambil, saya pindahkan ke tempatnya. Karena dia juga makhluk. Dia juga ingin hidup. Apa kabar? Katanya kita ini adalah punya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi rasa cinta dan ulas asih tidak ada. Dendaman pada orang, bahkan ketika orang lain tersungkur, terpuruk,
karena dijatuhkan oleh kita, kita merasa puas. Makhluk macam apa yang kayak gini? Masih mengharapkan surga gitu di akhirat. Di sini aja sudah tinggal dalam neraka. Sadar bahwa semua yang ada di tangan kita adalah pemberiannya. Sadar nggak? Yuk, sadari. Semua yang di tangan kita hari ini adalah pemberian. Semua pemberian harus diberikan. Lihat saya semua. Menerima sesuatu adalah hak, tetapi membagikan sesuatu adalah kewajiban. Dan hak itu baru beres kalau disertai kewajiban. Menerima hidup itu hak, tetapi membaktikan hidup kewajiban. Makanya orang-orang yang belum memiliki makna dalam hidup tidak berarti bagi orang lain hidupnya belum dimulai. Orang yang hari ini masih sibuk ngurusi hartanya sendiri, keserakahannya sendiri, bahkan punya orang lain pun dicuri, dikorupsi, dia belum memulai hidup. Sadar bahwa memberi itu adalah untuk diri sendiri. Sadar? Kalau sadar, Anda sudah memulai hidup. Sadar bahwa memuliakan orang lain adalah memuliakan diri sendiri. Sadar? Kalau Anda sadar bahwa memuliakan orang lain adalah memuliakan diri sendiri. Istri saya cerita, kemarin ada reunian. Dan biasanya kalau reunian, kami itu pasti ngasih barang-barang yang bagus. Untuk door prize itu tidak pernah saya ngasih baju bekas, sepatu bekas, gak pernah. Apalagi karena tidak terpakai oleh saya kasih ke orang lain, gak pernah, itu buang sampah. Malam-malam istri saya minta dibelikan kertas kado. Udah saya suruh orang beri kertas kado dan kemudian bungkuslah. Semua baju baru di rumah dibungkus. Udah dibawalah untuk door prize di tempat reunian teman-temannya. Kemudian dia memantau, loh kok bungkusan kado yang dari kita kok nggak dibagikan? Telepon panitianya, itu bungkusan kado dari kami kok nggak dibagikan? Jawabannya apa? Iya, mohon maaf, karena kami tahu kalau dari Akang dan dari Cece pasti bagus-bagus, jadi itu buat panitia. Bagus juga sih, karena mereka tahu kalau kami memberi tidak pernah yang jelek, ya. Makanya saya sering bilang kalau mau ngasih ke orang yang bagus. Banyak yang ngasih sama saya sekarang udah mengerti. Ngasih jas bagus. Ada yang nanya, ayah sepatunya Pak Geox. Masa kaki saya yang istimewa ini dikasih sepatu murah, cap kelinci? Ya saya pantaskan diri saya. Ya terserah, kamu mau ngasih atau nggak ngasih nggak apa-apa. Tapi kalau mau ngasih yang bagus. Maka di Quran dikatakan, tidaklah disebut pemberian kecuali kamu memberi yang kamu cintai. Itu Quran. Paham sekarang? Jika kita sudah memberi kepada orang lain yang terbaik, hidup sudah dimulai. Awas, kamu ngasih baju bekas, diumumkan di speaker, bekas lagi. Masih dikasih judul, bekas tapi layak pakai. Itu pembenaran. Ya, padahal itu buang sampah dengan cara ngaku-ngaku sebagai dermawan. Itulah yang kata Nabi, innamal a'malu binniyat, tergantung niat kamu. Kalau mau memuliakan orang lain, yuk. Karena memuliakan orang lain, memuliakan diri sendiri. Kalau kita sadar memuliakan orang, memuliakan diri sendiri, hidup sudah dimulai. Sadar bahwa masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Sadar? Sadar? Kalau sadar masa lalu dan masa depan itu tidak ada. Kata Einstein, itu adalah waktu psikologis. Makanya kita harus bisa menyetop waktu. Wah, ini keren. Menyetop waktu artinya apa? Hadir di sini, saat ini, sekarang, setiap saat. Masa lalu tinggal sejarah, masa depan juga belum tentu ada. Sudah, hidup itu yang menentukan adalah apa yang kita lakukan hari ini. Fokus hari ini. Kalau kita sudah hidup, fokus pada saat ini,
hidup sudah dimulai. Ada yang sedih sekarang? Ada yang sedih? Alhamdulillah. Kalau ada yang sedih, berarti kita sedang mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu. Ada yang takut dan cemas sekarang? Alhamdulillah. Kalau takut dan cemas, berarti kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Makanya kata Allah, la tahab wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Itu perintah supaya kamu jangan membawa dirimu ke masa lalu, jangan membawa dirimu ke masa depan. Hadir setiap saat di sini, saat ini, sekarang. Ini memang tidak gampang, mempraktekkan ini tidak gampang. Karena kita hidup sudah tidak seperti itu terlalu lama. Ya? Oke. Sadar bahwa saat ini adalah penting. Sadar? Sadar saat ini penting? Kalau sadar saat ini penting, maka kalian pasti akan melakukan tindakan penting. Pasti akan melakukan tindakan penting pada orang-orang yang penting. Bagi saya, kalian semua adalah orang penting. Kenapa? Karena saya sedang menghidupi hidup saat ini bersama kalian. Karena saat ini saat yang paling penting, maka saya berbicara yang penting. Makanya saya tidak mau bicara yang sia-sia. Yang penting-penting saja. Yang bisa mengubah kesadaran kita. Maaf kalau dari tadi kok ceramah gak ada bodorannya. Kalau mau bodoran nonton stand up comedy. Jangan lihat saya. Kalau saya stand up comedy saya ahlinya. Cuman habis 2 jam stand up comedy kalian ketawa-ketawa dan setelah itu kalian tidak dapat apa-apa dari sini. Saya sedang mengubah kesadaran. Ceramah saya hipnoterapi. Makanya kalau dengar ceramah saya mungkin ada nyentuk-nyentuk, ikuti aja. Karena hipnoterapi, saya sedang menyebarkan energi, bukan kata-kata. Saya ahlinya dalam bidang itu. Jadi kalau saya bicara hipnoterapi, masuk di subconscious mind. Masuk, digedor-gedor tuh. Kalau dengar ceramah saya terasa digedor-gedor, nangis, bagus, itu masih ada tanda kehidupan tuh. Ya, kalau udah digedor-gedor gini, malah tidur nyenyak, itu. Kalau habis dengar ceramah saya nggak bisa tidur, bagus itu. Berarti masih ada bakat untuk bisa memulai kehidupan. Lanjut, sadar bahwa Allah dekat bersama kita. Sadar? Sadar? Ya Allah. Ketika tidur, ini tidur, ini tidur, ini tidur, ini tidur. Satu-satu yang gak bisa tidur, yang tidak pernah tidur adalah nafas. Betul? Hafal ayat kursi? Hafal. Buat apa? Buat nakut-nakutin hantu. Karena begitu pengetahuan kita ya sudah. Akibatnya dapatnya cuma itu aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, senantiasa mengurus, mengatur, tegak berdiri bersama yang diurusnya. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah ngantuk. Pertanyaan saya, siapa yang pernah tidur, nggak pernah ngantuk dalam diri kita? Siapa? Siapa? Berarti siapa nafas itu? Ya Allah, masih saja mau mendekatkan diri kepada Allah, sudah sedekat itu. Gara-gara bernapas, kamu bisa melihat saya. Gara-gara bisa bernafas, kamu bisa mendengar saya. Bukankah itu? Sedekat itu. Bahkan napas itu mengalir di setiap sel dalam tubuh kita. 100 triliun sel dalam tubuh kita, semuanya dialiri nafas. Masih mencari keluar? Kalau sadar bahwa Allah bersama kita, hidup sudah dimulai. Dan tidak mungkin menyakiti lagi orang lain. Karena Allah bersama saya, bersama dia, bersama dia, bersama dia, bersama dia. Oh, ternyata Allah yang sama yang berada di tubuh-tubuh yang berbeda. Bagaimana saya bisa merendahkan orang lain? Apalagi menghajar orang lain, menghakimi orang lain atas nama Tuhan dan Allah. Saya ragu, dia kenal apa tidak sama Allahnya dia? Jangan-jangan cuma nyebut-nyebut aja. Luar biasa.
Nah, ketika kita sudah menemukan arti hidup, ketika kita dapat memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri kita sendiri, ketika hidup sudah memberi manfaat bagi makhluk lain, ketika keberadaan kita membawa kedamaian bagi makhluk yang kelihatan dan juga yang tidak kelihatan, itu artinya indikasi bahwa hidup sudah dimulai. Yuk, yang terakhir saja kita rangkum. Jawab pertanyaan saya. Apakah kita sudah menemukan berkah hidup? Apakah kita sudah membagikan berkah hidup kepada orang lain? Kalau sudah, berarti arti hidup kita sudah jelas ada. Apakah kita sudah bisa memperlakukan orang lain seperti memperlakukan diri sendiri? Jawab. Apakah kehidupan kita sudah memberi manfaat bagi makhluk lain? Apakah keberadaan kita di semesta ini sudah menjadi sumber kedamaian bagi makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan? Kalau itu sudah, berarti hidup kita sudah dimulai. Jadi lucu saja, banyak orang yang takut kehidupannya berakhir, padahal kehidupan dia belum pernah dimulai. Jadi kesimpulannya, kenapa kita takut kehidupan berakhir? Karena kita belum pernah memulai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.